Tunggu ya, masih proses record. Oke, sudah record teman-teman. Jadi kita bicara array. Array di dalam bahasa pemrograman C yang khususnya kita akan bahas adalah array statik. Karena nanti array dynamic kalian akan pelajari dalam mata kuliah selanjutnya di struktur data algoritma. Nah, ini contoh menggunakan array ya. Nah, bedanya kalau misalkan kalian mendefinisikan sebuah mendefinisikan sebuah variabel, misalkan namanya lari, kan kalian cuma butuh seperti ini aja, integer, lari, kan seperti itu. Nah, untuk membuat sebuah array, kalian tinggal tambahkan kurung siku buka dan kurung siku tutup, di mana kalian memberikan angka di dalamnya, di mana angka ini mendefinisikan jumlah elemen yang bisa ditampung dalam sebuah array. Jumlah elemen yang bisa ditampung dalam sebuah array. Berarti array di sini nanti bisa ditampung 5 buah elemen. Elemen itu yang bisa ditampung di sini tergantung dari tipe datanya. Tipe datanya adalah integer. Jadi kalian bisa menampung 5 buah data integer, ya, 5 buah data integer dalam satu variabel bernama lari. Ya, coba bayangkan kalau misalkan tanpa menggunakan lari, kalian diminta untuk membuat variabel untuk bisa nampung 5 buah bilangan integer. Maka kalian akan buat seperti ini. Tarik 1, tarik 2, tarik 3, tarik 4, tarik 5. Ini. Ya kan? Terus kalian bisa isi lari 1 dengan sebuah angka, lari 2 dengan sebuah angka integer, lari 3 dengan sebuah angka integer, lari 4 sebuah angka integer, lari 5 sebuah angka integer. Ini kalau kalian diminta bikin 5 seperti ini. Kalau misalkan dibikin kita butuh 100 variabel, maka akan merepotkan. Maka dari itulah dibutuhkan sebuah lari. Nah, kalian tinggal definisikan begini. Di dalam sini adalah jumlah elemen integer yang ingin kalian tampung. Misalkan dalam ini 5. Kalau 100 gimana ya? Tinggal ganti angkanya 100. Selesai sudah. Nah, bagaimana cara mengakses atau mengisi array? Caranya gampang. Tinggal panggil namanya, lalu di dalam sini indeksnya. Nah, indeks ini dimulai dari 0. Terus dalam bahasa C ya, dan beberapa bahasa pemrograman lainnya. Itu masih menggunakan indeks dari 0. Ada beberapa kasus, indeks ini dimulai dari angka 1. Nah, contoh bahasa pemrograman yang indeksnya, indeks array-nya dimulai angka 1 adalah MATLAB. Gitu. Nah, kalau bahasa pemrograman C, Java, terus PHP, itu indeksnya dimulai dari 0. Maka, jika kalian memiliki 100 buah elemen di sini, indeks pertamanya pasti 0. Maka indeks terakhirnya adalah 99. Jadi, jika memiliki 100 elemen, maka indeks itu dari 0 sampai dengan 99. Ya. Kenapa sampai 99? Ya karena kita mulainya dari 0, bukan dari 1. Contoh, kita punya 5. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling besar itu 4, karena kita mulainya dari 0. Gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari 1, ya 1, 2, 3, 4, 5. Indeks paling besarnya 5. Tapi karena kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi indeks paling gede 4. Jadi dengan kata lain, elemen terbesar, indeks paling besar, itu adalah jumlah elemen dikurang 1. Gitu ya. Indeks yang paling akhir gitu ya, kita bisa bilang ya. Akhir itu adalah jumlah elemennya dikurang 1.
Di jumlah elemennya 100, berarti indeks paling akhirnya adalah 100 dikurang 1, 99. Nah, itu pelan-pelan ya, saya jelasin ya. Nah, ini untuk mendefinisikan array satu dimensi dulu. Nah, contoh, bagaimana cara mengisi, biar nggak banyak, 5 aja ya. Bagaimana cara mengisinya? Nah, kalau ngisi satu-satu, kita bisa pakai larik yang ke 0, itu kita isi dengan angka 1, misalnya ya. Lalu larik yang ke 1, kita isi dengan angka 10. Larik yang kedua, kita isi dengan angka 100. Larik yang ketiga, kita isi dengan 1000. Larik yang ke-5 ini, kita isi dengan 10.000. Nah, misalnya kayak gini. Ini kita udah ngisi 5 larik ini dalam sini. Larik 0, 1, 2, 3, 4. Jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini cara ngisinya. Terus cara menampilkannya, ya, tinggal print saja. Isi larik ke, misalkan, isi larik kedua. Nah, kalau isi larik yang kedua berarti larik dengan indeks ke 1. Ya, ini kan yang larik pertama, larik kedua. Larik kedua itu indeks yang ke 1. Gitu. Nah, teman-teman bisa isikan keterangan biar nggak bingung. Indeks ke 1, kayak gini. Nah, kayak gini contohnya. Ya, kita coba ya. Nah, isi larik kedua atau indeks ke 1 itu adalah 10. Nah, udah gini aja sebenarnya teman-teman. Bagaimana cara kita menginisialisasi larik, ya, tinggal tambahin berapa jumlah elemennya, nanti tipe datanya apa, elemen yang bisa disimpan. Lalu bagaimana cara mengisi larik itu? Mengisi larik ya kita tinggal tambahkan elemen indeksnya, indeks ke berapa, indeksnya dimulai dari 0, dan bagaimana cara menampilkan isi larik. Cara menampilkan atau mengakses isi larik, ya tinggal panggil namanya dan indeks ke berapa yang ingin kita tampilkan. Sudah selesai. Nah, ini adalah static array. Seperti itu. Nah, kalau mengisi kayak gini kan repot. Kita bisa ganti menggunakan for. Karena ini kan berulang ya, dari 0, 1, dan ini tipenya integer nih, bilangan bulat. Maka kita bisa bikin integer i dimulai dari 0, dikurang dari 5, lalu i ditambah 1 setiap kali. Terus isikan larik yang ke i. Nah, isikan larik yang ke i yang dari 0, 1, 2, 3, 4, gitu kan? Dengan angka i dikali 10 gitu misalnya ya. I dikali 10, berarti nanti isinya 10, 20, 30, 40, 50, seperti itu. Jadi isinya 20, 30. Sederhana. Kalau bikin yang tadi juga bisa aja dikalikan i kali 10 gitu. 10 dikali dipangkatkan ya, dipangkatkan. Ya, 10 dipangkat 2, jadi 10 dipangkat i, itu hasilnya kayak tadi. 10 pangkat 3, jadinya 1000, kayak gitu. Nah, ini biar gampang aja teman-teman paham. Jadi isi larik yang ke i dengan i dikali 10. Jadi pertama 0 dikali 10.
0 dikali 10 itu 0. Ya. Setelah itu 1 dikali 10, isinya 10. Nah, supaya hasilnya kayak gini, kan hasilnya beda nih. Hasilnya kan 0, 10, 20, 30, 40. Nah, gimana caranya supaya hasilnya dimulai dari 10? Gimana caranya? Ayo, ada yang mau? Integer i sama dengan 1, Pak. Integer. Yang di sini kita isi 1. Iya. Ini kita ubah jadi 1. Iya. Nah, kalau kita ubah di situ 1, maka yang terjadi di sini yang berubah. Nah, ini akan mengakibatkan error, segmentation fault untuk larik kelima. Karena larik dengan indeks 5 itu tidak ada. Larik hanya ada sampai dengan indeks keempat. Nah, itu error nanti. Ayo, ada nggak ide? Sehingga indeksnya harus tetap mulai dari 0. Tapi saya maunya dimulai dari 10, 20, 30, 40, 50. Bukan begini. Nah, caranya tinggal kalian tambah 1 dulu i-nya di sini. Baru dikalikan dengan 10. Kayak nggak? Jadi dikalikan dulu 1, ditambah dulu 1, jadi 0 ditambah 1, jadi 1. Ketika nanti jadi 1, habis 0 kan 1. Jadi 2 di sini, jadi 20. Jadilah rumusnya seperti ini. Untuk mengisi larik yang ke 0, mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kita tambahin 1 dulu. Gitu. Nah, ini untuk mengganti proses yang banyak ini. Kalau kita punya 5, kalau punya 100 kan capek. Tinggal pakai for aja, pakai loop. Gitu. Nah, terus untuk menampilkan juga kan capek. Kalau satu persatu begini, printf isi lari ke 1, lari ke 2, lari ke 3, dan seterusnya. Kita pakai sama. Kayak ini aja. Pakai for juga. Nah, isi lari ke, kita ganti dengan persen D, terus indeksnya ke persen D, terus ini datanya. Jadi ada 3 angka yang kita ingin munculkan. Nah, lari ke itu kan dimulainya dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, I-nya dimulai dari 0. Kita tampilkan I ditambah 1. Untuk yang pertama, lalu indeksnya itu adalah indeks yang ke I, lalu lariknya adalah larik yang ke I. Kayak gini. Coba ya. Nah, diisi larik ke 1 atau indeks ke 0 itu adalah 10. Isi larik kedua indeks ke 1 itu 20. Isi larik ketiga, isi larik keempat, kelima. Nah, ini indeksnya dikurangin 1 nih. Sebenarnya yang saya lakukan adalah ini yang saya tambah 1 dari indeksnya. Nah, isinya ini sesuai dengan yang kita inputkan di sini. Gitu. Kalau kita nggak isi tambah 1, nggak kita tambahkan 1, maka hasilnya 0, 10, 20 dari 0 dia. Seperti ini. Makanya kita tambahin dulu 1. Hasilnya begini. Nah, itu untuk array 1 dimensi. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Karena direkam biar cepat ya, nanti biar teman-teman bisa ulang. Terus bagaimana dengan array 2 dimensi? Array 2 dimensi itu sama kalau static array, akan tipe datanya integer, kita bikin larik, kita tinggal tambahkan ini aja satu lagi kurung siku. Nah, ini untuk menunjukkan baris, ini untuk menunjukkan kolom. Jadi yang pertama itu baris, yang kedua kolom. Contohnya kalian bikin 2, 3 kayak gini. Berarti kalian punya
metrik, nah, kita kasih nama metrik ya. X. Ukuran baris itu sama dengan 2, kolom sama dengan 3. Bisa nggak kalian ngebayangin bagaimana bentuknya? 2 kali 3. Jadi dua barisnya kayak gini. Kolomnya ada 3. Ini. Jadi ada 2 baris, 3 kolom. 1, 2, 3. Gitu. Itu ukurannya. Kalau kita bicara 2, 3. 2 baris, 3 kolom. Kalau misalkan 3 kali 2, 3, 2 kayak ini. Berarti ukuran barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Maka nggak begini bentuknya. Bentuknya ini. Jadi 3 baris, 2 kolom. Gitu. Yang disebut dengan baris itu yang horizontal ya. Baris itu turun ke bawah, kolom itu yang ini. Nanti bingung lagi turun ke bawah. Jadi indeks baris itu turun ya ke bawah. Tapi kalau misalkan indeksnya kolom itu ke samping. Gitu. Tapi baris itu sebenarnya yang ke samping begini. Nanti kalian bingung gimana caranya kalian harus mengingat itu. Intinya baris itu yang horizontal, kolom itu yang vertikal. Ini kolom. Gitu. Sama lah, bikin tabel kan gitu. Berapa barisnya? Berapa kolomnya? Jadi kalau misalkan kalian bikin Word, kan gitu. Itu ketikannya cuma 1 kolom. Kalau mau bikin 2 kolom, beda lagi. Jadi kalau kalian baca koran, masih baca koran nggak ya? Jadi bersambung ke halaman 15 kolom 7. Gitu. Jadi kita pindah ke halaman 15, terus cek kolomnya. Kolom ke-7, kolom ke-3, kolom ke-5. Gitu. Jarang bicara baris kalau misalkan di koran. Nah, kayak gitu contohnya. Ya. Nah, ini untuk proses inisialisasinya, matrik 2 dimensi. Untuk matrik 3 dimensi, teman-teman ya tinggal tambahkan saja lagi seperti ini. Nah, ini berarti kalian sudah membuat 3 sumbu nanti. Nggak baris kolom namanya. X, Y, dan Z. Itu istilahnya misalkan. Kalau misalkan bikin metrik lagi selanjutnya 4 dimensi, nah ini udah multidimensi istilahnya. Ini udah nggak bisa kalian bayangkan lagi dengan cara menggunakan sumbu X, Y, Z. Harus dibayangkan dengan cara yang berbeda gitu ya. Cubical nanti bentuknya. Karena 4. Nah, kita bicara 2 dimensi dulu deh. Nanti kita bicara yang lebih kompleks lagi. Multidimensi. Nah, contohnya kita punya metrik ukuran 3 kali 2. Nah, berarti barisnya 3, kolomnya 2. Barisnya ada 3, kolomnya 2. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya ya, kalau misalkan 3 kali 2 berarti ada berapa elemen di dalamnya? Kalau 3 kali 2 ada 6, berarti 6 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah elemen di sini yang harus diisi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Sama, teman-teman. Kita mulai diisi dengan metrik 0, 0 dulu. Kan? Selanjutnya kita isi metrik metrik 0, 1. Terus kita isi dengan metrik kolomnya ada 2. Ya, kolomnya ada 2. Jadi baris 0, baris 0, kolom 0, baris 0, kolom 1. Udah kan? Sekarang kita isi dengan baris ke-1, kolom ke-0, lalu kita tulis lagi metrik ke-1, kolom ke-1. Nah, terus kita isi dengan matriks ke-2, indeks 2, 0, dan matriks ke-2,
kolom ke 1. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah elemen yang bisa diisi dalam matriks ini. Gitu. Nah, terus angkanya teman-teman bisa lihat 0, 1, 0, 1, 0, 1. Terus di sini ada 0, 0, 1, 1, 2, 2. Berarti dengan begini kita bisa membuat dengan looping sebenarnya. Caranya bikin loop berarti teman-teman harus buat 2 kali loop. Integer i sama dengan 0, i kurang dari barisnya 3, i. Terus kita bikin for lagi di dalamnya. Integer j dari 0, j kurang dari 2 barisnya. Terus j plus plus. Atau teman-teman mau pakai baris biar gampang. Ini bawahnya kolom. Nah, kayak gini. Apa sih hasilnya kalau kita bikin kayak gini? Kita coba print ya. Kita coba print dulu. Kalau kayak gini jadinya apa sih? Yang ini gampang lihatnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, indeksnya tuh biar gampang. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1. Nah, ini yang kita pengen bikin kan? Gitu. Kalau teman-teman bikin loop seperti ini, jadi baris dulu, habis setiap baris, lalu ada loop kolom. Jadi kita bikin dulu loop-nya untuk setiap baris. Ya kan? Berarti dari 0, 1, 2. Gitu kan? Barisnya ada, jumlah barisnya ada 3 nih. 0, 1, 2 itu indeksnya. Dalam setiap baris itu ada loop. Dalam setiap baris itu ada loop. Kolom 0, 1. Nah, ini teman-teman bikin loop baris dulu. Baris 0, untuk setiap 0 itu ada 0, 1. Nah, untuk setiap baris itu ada kolom yang looping dari 0 dan 1. Nah, ini bisa jadi indeks. Kayak gitu. Nah, cara mengisinya akan jadi lebih mudah. Printf elemen dari indeks ke bisa isiin seperti ini. Kita inputan ke user. Indeks itu, indeks baris berapa dan kolom ke berapa. Scanf. Nah, kita butuh sebuah variabel untuk menampung input. Oke. Nah,
seperti ini untuk minta inputan dari user gitu. Nah, untuk menampilkannya kita tinggal panggil ini. Si elemen dari persen B tadi, baris dan kolom. Kita isi persen B lagi. Ini untuk metrik baris kolom. Nah, ini. Jadi, baris kolom ini kan ini dia loopingnya. Nah, ini elemen kesekian. Nah, isi dari elemennya kalian harus panggil dari metriknya. Metrik untuk baris dan kolom ini. Metrik dari berdasarkan indeksnya. Kita belum isi ya. Metrik dari baris dan kolom. Nah, seperti itu cara ngisinya, teman-teman. Kita coba ya. Nah, inputkan elemen 0,0. Kita isi dengan 1. Elemen 0,1. Elemen 1,1. Elemen 11. Yang isi 6. Nah, isinya kayak gini. Isi elemen 0,0, 1. Nah, ini kan tampilannya jelek nih. Gimana caranya supaya tampilannya lebih menarik gitu. Menarik itu kayak gimana ya? Biar tampilannya paling nggak berjajar gini ya. Nah, teman-teman bisa melakukan manipulasi di sini. Caranya saya mau menampilkan untuk setiap loop kolomnya itu ke samping. Jadi saya biarkan dulu persen D kayak begini. Nah, jadi isi spasi 1, atau kita kasih tab 1, tabulasi, kanan ya. Setelah kolom ini for loop-nya selesai, kita bikin enter. Nah, kayak gini, biar tampilannya jadi lebih cantik, gitu ya. Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, biar jadi seperti ini. Nah, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih ingat nggak saya nulis apa di sini? /t. /t itu untuk bikin tab. Ya, bikin tab. Ini bikin tab. Ini karakter spesial. Ini masih kita bahas di pertemuan kedua, kalau nggak salah. Nah, jadi kita di sini belajar bagaimana menginisialisasi metrik ukuran 2 dimensi, ya, metrik 2 dimensi, dengan ukuran barisnya 3, kolomnya 2. Jadi yang pertama ini barisnya, yang kedua ini adalah kolomnya. Lalu bagaimana cara kita mengisi metrik itu? Metriknya. Nah, ini metriknya kita isi dengan cara seperti ini. Kita membuat 2 buah loop. Ini disebut dengan nested loop atau loop bersarang. Jadi kita menambahkan for di dalam for. Jadi untuk setiap baris, jadi baris ke-0 itu ada loop lagi di dalamnya. Kita loop 2 kali. Nanti setelah loop ini selesai, dia baru naik ke atas, kita loop lagi 2 kali. Naik lagi ke atas, loop lagi 2 kali. Gitu. Sehingga terjadi loop di dalam loop. Nah, kita tadi udah eksperimen bagaimana hasil dari loop ini, baris dan kolomnya. Nah, setelah itu, ini untuk menampilkan dari sebuah metrik. Jadi, mengisi metrik, ini adalah proses mengakses ya. Untuk mengakses berarti kalian tinggal tambahkan apa data yang diinputkan. Untuk menulisnya kita tinggal panggil saja juga sama. Berdasarkan indeks-indeksnya. Nah, ini indeks baris, ini indeks kolom. Jadi kita loop di sini adalah
baris dan kolomnya. Jadi indeks baris dan kolomnya. Nah, gitu teman-teman. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas? Cukup, Pak. Code-nya mau Jelas, Pak. Nah, itu. Selanjutnya, ini kan buat proses inisialisasi. Proses inisialisasi, proses input, dan proses menampilkan. Kita belum melakukan manipulasi terhadap metrik. Kalau 2 dimensi. Ini belum melakukan manipulasi terhadap rarik yang 1 dimensi. Nah, manipulasi ini dilakukan berdasarkan contoh kasus. Apa saja contoh kasusnya? Untuk penggunaan metrik, misalkan penjumlahan metrik, perkalian metrik, mencari determinan, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kalian pelajari di aljabar linier, kalau misalkan di perkuliahan. Kalau dulu, kalian belajar metrik di kelas 3 SMA, kalau nggak salah. Ya, 3 SMA ya. Nggak tahu deh, kurikulum sekarang masih sama. Iya, Pak. Teman-teman belajar metrik kan di kelas 3 SMA kan? Mau IPS, IPA, bahasa Indonesia, bahasa, jurusannya pasti belajar matematika di kelas 3 SMA, SMK. Kalau nggak salah itu pelajarannya tentang metrik. Mau SMK ya, itu semua belajar matematika, harusnya. Itu di kelas 3 pasti kalian belajar tentang metrik. Nah, semua manipulasi terhadap metrik itu kalian sudah pelajari teorinya. Nah, bagaimana mekanisme manipulasinya, itu tergantung sama contoh kasusnya. Jadi ini sudah ada codingnya, di coding ini kita lakukan manipulasi. Gitu. Misalnya ya, misalkan penjumlahan metrik, kita bahas langsung penjumlahan metrik ya. Nah, ini kita punya metrik A. Ya. Input metrik A. Kalau kita mau menjumlahkan metrik kan berarti harus ada 2 buah metrik dengan ukuran yang sama. Nah, kita inisialisasi dulu metrik A kayak begini. Maka metrik B juga sama. Ukurannya harus 3 kali 2. Ini harus sama persis. Nah, kita sudah menginputkan metrik A, maka kita juga harus inputkan metrik B. Metrik A udah kesimpan. Caranya input metrik B sama persis dengan input metrik A. Kita ganti aja. Kita ganti saja yang ini jadi B, itu aja bedanya. Gitu. Ya. Biar kelihatan bedanya nanti di input, kita isiin tampilan yang berbeda. Nah, jadi for-nya sama. Gitu ya. Kayak begini. Jadi sama, yang ini untuk inputin matrik B, yang ini untuk menginputkan matrik A. Setelah kalian inputkan, gimana cara menjumlahkan matrik A dengan matrik B? Kalau penjumlahan metrik, maka kalian jumlahkan baris kolom yang sama. Ya, metrik A baris 1 kolom 1 dengan metrik B baris 1 kolom 1. Sama. Berarti kalian bisa langsung jumlahkan di sini. Cara menjumlahkannya, misalkan integer hasil jumlah gitu ya. Sama dengan matriks A baris yang sama dengan kolom yang sama. Oke. Nah, jadi baris kolom. Ini matriknya kalau misalkan kita pakai loop di sini kan sama dia. 00, 00, 01, 01, 10, 10 juga di sini. Nah, kita jumlahkan. Kita tinggal tampilkan di sini jumlahnya. Nah, ini adalah jawaban dari tugas mandiri yang kemarin. Ya, kita inisialisasi dulu 2 buah metrik, ukurannya sama, kita minta user untuk inputkan elemen setiap metrik A maupun metrik B. Setelah itu, kita jumlahkan metrik A dengan metrik B. Jadi kita jumlahkan baris dan kolom yang sama untuk setiap metrik. Dan kita tampilkan. Sudah selesai.
2. Itu kan elemen 0,0, kita biar gampang ya. 4, 5, 6. Nah, itu metriknya yang kita isi. Jadi sama kayak yang mana tadi? Oke, ntar aja. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita nanti jumlahin 1 sama 1, 2, 2 sama 2, 4, 3 sama 3, 6 gitu ya. Nah, ini hasilnya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, seperti itu kira-kira. Tampilan metriknya jadi seperti ini. Nah, sampai di sini dulu. Silakan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nggak? Enggak, Pak. Udah ngerti, Pak. Makasih, Pak. Oke, sudah ngerti ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masih punya masalah di array, baik 1 dimensi maupun 2 dimensi, itu bisa terpecahkan. Nah, ini kembali lagi, kalau misalkan array itu dimanipulasi gimana? Bergantung dari kasusnya nanti. Contoh, menjumlahkan array. Bagaimana cara menjumlahkan array? Itu ada aturannya. Aturannya adalah baris kolom yang sama di tiap array itu dijumlahkan. Nah, kalau perkalian metrik agak sedikit berbeda. Kalau perkalian sebuah metrik, maka harus kolom pada metrik A dengan baris pada metrik B itu harus sama dulu, dicek. Kalau sama, baru bisa dikalikan. Seperti itu. Kalau nggak sama, itu nggak bisa dikalikan. Nah, cara perkaliannya itu ada perkalian penjumlahan elemen baris dengan kolom di metrik A dan B masing-masing. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas ya, itu ada aturannya, seperti itu. Demikian juga kalau misalkan kita bicara metrik, kita bisa mencari determinan. Bagaimana cara mencari determinan? Itu ada aturannya juga. Nah, berdasarkan aturan itulah kita nanti akan melakukan manipulasi dari metrik-metrik ini. Kalau misalkan dua dimensi ya. Gitu kira-kira. Nah, nanti apa sih Pak dalam dunia nyata ini dipakai? Sangat dipakai ketika kalian membuat tabel itu metrik 2 dimensi. Ketika kalian membuat program seperti Excel, itu isinya 2 dimensi. Metrik isinya. Coding code-nya tentang matriks itu. Begitu. Nah, itu kira-kira. Nanti kita bisa melakukan sorting, kita bisa melakukan filter, itu dari matriks. Atau kita belajarnya dari array. Gitu. Sederhananya dari sana. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Belum, Pak. Udah. Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak? Atau harus dibuatin di menti dulu biar teman-teman jawab? Enggak, Pak. Sudah ya. Kita stop dulu recordingnya ya, biar nggak lama.